Tiba-tiba Arya Kamandanu seperti melihat alam sedang murka. Angin ribut bercampur suara halilintar menyambar-nyambar. Dahan-dahan berderak-derak berpatahan. Pohon-pohon tumbang. Tapi Arya Kamandanu tetap berusaha untuk duduk dengan tegar. Tak tergoyahkan. Dia sudah bertekad untuk tidak mundur parang setapak pun. Ayo, tumpahkanlah seluruh isi bumi. Runtuhkanlah atap langit. Hancurkan isi alam semesta ini. Aku, Arya Kamandanu, tidak akan bergeming sedikit pun. Aku akan tetap mengadakan perlawanan. Aku tidak sudi menyerah. Dan aku harus keluar sebagai pemenang. Ayo, cabutlah pohon-pohon berikut akarnya. Terbangkanlah daun-daun ke segala penjuru. Datanglah, wahai halilintar. Hanguskanlah tubuhku dengan lidahmu yang bernyala-nyala. Dan aku akan tetap duduk di sini. Aku tidak akan bergerak. Aku tidak akan mengurai kaki-kakiku. Semuanya pergi. Kali ini aku pun dapat mengalahkan mereka. Tapi rasanya godaan semakin lama semakin berat. Aku harus tetap teguh pada pendirianku. Aku harus dapat memenangkan tiap pertarungan. Oh, sunyi sekali malam ini. Memang benar. Arya Kamandanu merasakan kesunyian sangat mencekam. Kesunyian bagaikan air telaga pegunungan yang tak pernah dijamah manusia. Sunyi dan dingin. Sunyi di mana-mana. Arya Kamandanu kemudian menghampiri Sakawuni dan merebahkan tubuhnya di atas akar-akar pohon yang dialasi daun-daun kering. Apa yang kau lakukan, Wuni? Lihat, Kamandanu. Lihatlah. Aku membuat sarapan pagi untuk kita berdua. Baru saja aku membakar seekor burung ayam-ayaman. Ayo, kita makan bersama-sama. Kalau begini, aku tiba-tiba ingat ketika masih menjadi seorang pengembara. Waktu itu aku benar-benar menjadi gadis liar. Aku keluar masuk desa, merambah hutan seenak perutku sendiri. Dan aku sama sekali tidak memperhitungkan datangnya bahaya. Aku benar-benar bodoh. Tapi aku senang. Aku bebas dan banyak mempunyai pengalaman. Ayo, Kamandanu. Apa kau belum merasa lapar? Aku tidak makan, Wuni. Biarkan perutku kosong. Nanti kau lemas. Ayo, makanlah sedikit. Tidak, Wuni. Aku sudah memutuskan tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum memperoleh sesuatu yang berharga di desa Katanglumbang ini. Nanti kau sakit. Kalau kau sakit, justru lebih menyulitkan kita. Tidak. Aku tidak akan sakit. Sepertinya tubuhku cukup kuat untuk tidak makan, tidak minum selama 7 hari. Kau sombong. Kalau sakit baru tahu rasa kau. Maafkan aku, Wuni. Bukannya aku tidak mau menemanimu makan. Aku harus lebih bersungguh-sungguh sekarang. Godaan-godaan itu datang bertubi-tubi. Dan semakin lama semakin berat. Semalam aku melihat godaan itu datang berupa angin ribut dan halilintar menyambar. Aku melihat seluruh isi alam ini murka sejadi-jadinya. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidur pulas sekali. Tentu saja. Kau tidak sedang bertapa? Lalu bagaimana selanjutnya? Apakah angin ribut itu kemudian menerbangkanmu ke atas sana, ke Swarga Loka? Angin ribut itu tiba-tiba lenyap. Demikian pula halilintar. Mereka semuanya lenyap. Dan suasana menjadi tenang kembali. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sudah berapa malam kau bertapa, Kamandanu? Malam nanti adalah malam yang ke-6. Rasa-rasanya masih ada godaan yang harus kuhadapi lagi. Mudah-mudahan aku akan tetap kuat menghadapinya. Mudah-mudahan aku tetap teguh dan tidak tergoyahkan.
Pada malam yang keenam, menjelang tengah malam, kembali Arya Kamandanu duduk bersila menghadap ke arah batu petilasan Empu Gandring. Setelah membakar setanggi dan bau setanggi menyebar harum ke segala penjuru, Arya Kamandanu mulai memejamkan kedua belah matanya. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia segera dapat merasakan suasana keheningan. Suasana yang penuh diliputi alam khayal, alam daya cipta. Ketika membuka matanya kembali, Arya Kamandanu seperti melihat langit menjadi terang benderang. Dan dari arah tepi langit, pandangannya menangkap sebuah bayangan kecil berwarna hitam bergerak ke sana kemari. Bayangan itu semakin lama semakin dekat. Arya Kamandanu berusaha menerka perwujudan yang menari-nari di depannya. Ternyata dia adalah seekor burung. Burung itu bernama burung Garundaya. Dalam dunia pewayangan dia disebut Jatayu, burung yang menjadi tunggangan Rahwana Raja. Burung itu memang sudah sangat langka dan terkenal sangat buas. Paruhnya panjang melengkung dan cakar-cakarnya runcing bagaikan pisau pemotong tulang. Dia datang lagi. Sekarang dia mengambil perwujudan seekor burung. Apakah artinya perlambang ini? Arya Kamandanu masih merenungkan arti perwujudan burung Garundaya ketika tiba-tiba dia tersentak. Makhluk angkasa itu mengepakkan sayap-sayapnya dan tiba-tiba dia terbang melesat. Kedua belah kakinya tergiur ke arah Arya Kamandanu. Saat berikutnya, Arya Kamandanu merasa tubuhnya terangkat ke udara dan terbang melintasi pohon-pohon. Kamandanu berusaha untuk berontak melepaskan diri, tapi burung Garundaya mencengkram erat-erat punggungnya. Binatang buas itu terus mencengkram dan membawanya terbang melintasi bukit-bukit. Arya Kamandanu melihat pemandangan di bawahnya, seolah-olah berlari-lari kencang. Tiba-tiba dia merasakan cairan kental mengalir di dadanya, dan dia tahu bahwa cairan itu adalah darah akibat kuku-kuku burung Garundaya yang tajam. Cairan itu mengalir semakin lama semakin banyak. Kembali Arya Kamandanu berusaha untuk berontak, tapi cengkraman binatang buas itu sangat kuat. Kurang ajar. Kaki binatang buas ini sangat kuat. Cengkramannya bagaikan jepitan gajah. Darahku banyak keluar. Aku bisa mati. Aku bisa mati di angkasa. Tidak. Aku harus membunuh binatang ini. Aku harus membunuhnya dengan keris Empu Gandring. Secepat kilat tangan Arya Kamandanu mencabut keris Empu Gandring yang terselip di pinggangnya. Dia mencari kesempatan untuk menjamkan kerisnya pada si burung Garundaya. Sementara burung Garundaya terus mengepak-ngepakkan sayapnya sambil mencengkram punggung Arya Kamandanu semakin kuat. Suatu ketika, burung itu baru saja meliuk-liuk di atas sebuah bukit, dan Arya Kamandanu mendapat kesempatan baik. Arya Kamandanu menggenggam erat-erat keris Empu Gandring, dan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, dia menusuk burung Garundaya tepat di bagian dadanya. Darah menyembur keluar dari luka akibat tusukan keris Empu Gandring. Darah itu muncrat membasahi sebagian bulu-bulu leher burung Garundaya dan membasahi kepala serta pakaian yang dikenakan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu mendengar napas binatang itu tersengal-sengal. Dia mendengus keras sebelum kemudian melepaskan cengkramannya. Dan saat selanjutnya, burung itu ditelan mega-mega hitam. Sementara itu, tubuh Arya Kamandanu sendiri melayang deras ke bawah, terus ke bawah, dan sepintas lalu dia melihat di bawah sana ada sebuah lubang hitam menganga lebar.
sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Aku takut tiba-tiba kau jatuh sakit. Tidak, Buni. Aku tidak apa-apa. Ku dengar nafasmu tersengal-sengal. Kau kelihatan sangat lelah, Kamandanu. Aku baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan lagi, Buni. Kali ini, dia mengambil perwujudan seekor burung Garundaya. Aku berhasil membunuhnya. Semula dia dapat membawaku terbang melintasi bukit-bukit. Dan setelah aku menghunjamkan keris Empu Gandring, dia melepaskan cengkeramannya. Kemudian aku dicampakkan ke bawah, ke sebuah lubang yang menganga hitam. Kamandanu, aku semakin tidak mengerti sekarang. Apa sebenarnya yang sedang kau alami? Jangan-jangan semua ini hanyalah khayalan-khayalanmu belaka. Jangan-jangan semua ini tidak akan membawa manfaat apa-apa. Aku menjadi ragu-ragu, Kamandanu. Bagaimana dengan pendapatmu? Aku tidak akan berhenti sampai di sini, Buni. Aku akan jalan terus. Dan sampailah Arya Kamandanu pada malam yang berikutnya. Malam yang ketujuh. Sebenarnya Sakawuni sangat mengkhawatirkan keadaannya. Sakawuni melihat tubuh Arya Kamandanu semakin lemah. Dia takut Arya Kamandanu jatuh sakit, sementara usahanya akan menjadi sia-sia. Tapi nampaknya Arya Kamandanu tetap tegar. Malam itu pun dia kembali duduk bersila di depan batu petilasan. Dia duduk dengan semangat berapi-api. Kembali dia membakar setangki. Dia mulai memejamkan matanya. Dan dia merasakan suasana keheningan merayap di mana-mana. Pada saat membuka matanya kembali, dia melihat perwujudan yang sudah pernah dikenal sebelumnya. Perwujudan itu menyerupai orang tua. Dia berpakaian seorang Brahmana. Sambil membelai jenggot putihnya, orang tua yang tak lain adalah Empu Gandring tersenyum ke arah Arya Kamandanu. Bagus sekali, Kamandanu. Aku senang melihat penampilanmu. Kau tidak mengecewakan. Maaf, Bapak. Bukankah Bapak adalah Empu Gandring? Iya. Aku adalah Empu Gandring. Kau tidak mengecewakan aku, Kamandanu. Kau telah berhasil mengalahkan kelemahan-kelemahanmu. Kau telah berhasil membinasakan perwujudan-perwujudan yang merupakan kelemahan-kelemahanmu. Dan itu merupakan langkah-langkah yang cukup baik, Kamandanu. Terima kasih, Bapak Gandring. Perkataan Bapak telah membesarkan hati saya. Nah, Kamandanu, sekarang aku minta kembali kerisku. Bapak, jangan sekarang. Saya masih memerlukan keris ini. Kamandanu, kau sudah memperoleh apa-apanya dari tanganmu. Ya. Perwujudan Empu Gandring segera menyerang Arya Kamandanu. Serangan itu datang dengan cepatnya dan bertubi-tubi. Arya Kamandanu terkejut, tapi dia masih sempat menghindari pukulan-pukulan beruntun. Dan selanjutnya terjadilah pertarungan sengit. Empu Gandring menyerbu dengan garang. Sekali waktu dia menyerang sambil mengibas-ibaskan jubahnya. Dan kibasan itu mendatangkan desingan-desingan angin. Arya Kamandanu menyadari bahwa lawannya kali ini adalah seorang pertapa yang sangat sakti. Karena itu dia berusaha untuk melayaninya dengan hati-hati. Mereka masih terus bertarung. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Mereka saling menerjang. Nampak kemampuan Empu Gandring berada di atas Arya Kamandanu. Pada malam yang ketujuh, kembali Arya Kamandanu bermimpi bertemu dengan Empu Gandring. Empu Gandring datang dan meminta kembali kerisnya. Empu Gandring kelihatan kesal karena Arya Kamandanu tidak bersedia mengembalikan senjata pusakanya. Kamandanu, kalau kau tidak mau mengembalikannya,
maka aku akan merebutnya dari tanganmu. Ya, 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 ya. Maka pertarungan sengit tak dapat dihindarkan lagi. Empu Gandring segera menyerbu. Arya Kamandanu berkelip kiri kanan, berusaha menghindari serangan-serangan. Nampak dalam pertarungan itu kemampuan Empu Gandring berada di atas Arya Kamandanu. Empu Gandring berusaha menekan Arya Kamandanu dengan sergapan-sergapan jurusnya yang dahsyat. Sementara Arya Kamandanu tidak lagi menghiraukan keselamatannya. Dia berusaha mempertahankan keris. Dalam puncak kekuatannya, Arya Kamandanu merasa dialiri kekuatan naga Puspa Kresna. Semula Empu Gandring terkejut, tapi segera pertapa tua itu mengibaskan keraguan-raguannya dan kembali menyerang dengan garang. Ayo, Kamandanu, kau kembalikan atau tidak kerisku? Maaf, Bapak Gandring. Saya akan kembalikan keris ini. Tapi setelah saya selesai meminjamnya, saya harap Bapak Gandring sudi meluluskan permohonan saya ini. Kembalikan sekarang juga, Kamandanu. Ayo, kembalikan. Kalau kau tidak ingin mendapat kesulitan besar. Maaf, Bapak Gandring. Kalau Bapak masih penasaran dan bermaksud menyerang saya, maka saya terpaksa menggunakan senjata pusaka ini. Secepat kilat Arya Kamandanu menarik keris Empu Gandring dari warangkanya. Cahaya kebiru-biruan memancar dari pamor keris. Kembali Empu Gandring mengibaskan jubahnya dan mundur beberapa langkah. Pertapa tua itu kelihatan tidak senang melihat Arya Kamandanu menggenggam keris pusakanya. Kau jangan main-main dengan senjata pusaka itu, Kamandanu. Ayo, cepat kembalikan. Tidak, Bapak Gandring. Bukan saya bermaksud ingin memiliki benda ini. Saya hanya ingin meminjamnya sebentar. Setelah nanti saya merampungkan tugas-tugas saya, setelah saya berhasil merebut pedang naga Puspa, saya pasti akan mengembalikannya kepada Bapak. Kau memang keras kepala. Baik, jangan nanti kau menyesal. Kali ini pertarungan berlangsung lebih seru. Empu Gandring sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Arya Kamandanu untuk menarik napas barang sebentar. Dia terus menggebrak dengan jurus-jurus tingkat tinggi. Arya Kamandanu sampai kelabakan. Suatu saat dia lengah. Empu Gandring menyergap Arya Kamandanu. Arya Kamandanu sempat berkelip menghindar, tapi dia terlambat dan kaki Empu Gandring berhasil menyabet lengannya. Arya Kamandanu menjerit kecil dan keris terpental jatuh. Arya Kamandanu terjaga dari samadinya. Dan ketika membuka matanya, dia masih sempat melihat sebuah sinar berwarna kebiru-biruan meluncur di atas kepalanya. Sinar itu terbang dengan indahnya, bagaikan bintang alihan atau bintang beralih, hingga Arya Kamandanu terpesona beberapa saat lamanya.
Sakawuni. Ada apa, Kamandanu? Kau mengganggu tidurku saja. Aku baru saja terlelap. Aku memperoleh sesuatu, Wuni. Aku memperoleh sesuatu. Apa? Apa yang kau peroleh? Aku melihat keanehan-keanehan dalam semadiku. Aku sendiri tidak begitu sadar ketika mengalaminya. Apakah kau sudah menerima petunjuk-petunjuk? Kau sudah memperoleh fisik? Arya Kamandanu kemudian menceritakan pengalamannya di dalam Persamadi. Tentang pertemuannya dengan Empu Gandring. Tentang pertarungannya dengan pertapa tua itu. Dan tentang sebuah sinar yang berwarna kebiru-biruan terbang di atas kepalanya. Dan kemudian jatuh di atas lereng bukit. Apakah kau tidak sedang bermimpi, Kamandanu? Tidak, Wuni. Aku yakin aku tidak bermimpi. Aku setengah sadar ketika mengalaminya. Memang kesadaranku tidak penuh. Tapi aku masih sadar. Aku benar-benar melihat cahaya itu terbang ke sana. Ke sebuah lereng bukit. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Lereng bukit itu hanya nampak bayangan-bayangan pohon yang diliputi kabut. Aku tidak melihat sinar. Sinar itu hanya sekejap melintas di atas kepalaku, Wuni. Peristiwa itu berlangsung tidak lama. Hanya sekejap dua kejap mata. Jangan-jangan kau belum sadar benar ketika melihatnya, Kamandanu. Kau masih setengah tidur. Aku tidak tidur, Wuni. Aku benar-benar sadar. Sungguh-sungguh sadar. Bagaimana aku harus menceritakannya kepadamu? Lihat, Wuni, lihat. Apa, Kamandanu? Kau melihat apa? Aku tidak melihat sesuatu pun. Hanya kesunyian yang berada di sekitar kita ini. Hanya kabut dan bayangan-bayangan pohon yang kulihat. Aku tidak melihat yang lainnya. Lihat, ikuti telunjukku ini. Itu, di sana. Aku melihat seberkas sinar memancar dari balik pohon-pohon. Sinar? Kau melihat sinar? Aneh sekali. Aku tidak melihat apa-apa. Ayo, Wuni. Ayo, cepat. Aku ingin melihatnya lebih dekat. Ayo. Ayo kemana? Kita nanti bisa tersesat jalan. Ayo, kita pergi ke lereng bukit itu. Mumpung sinar itu masih ada. Ayo, cepat, Wuni. Arya Kamandanu segera menarik tangan Sakawuni. Dan mereka pun berjalan bergegas meninggalkan petilasan Empu Gandring. Mereka meluncur turun, kemudian menanjak ke sebuah lereng bukit. Mana, Kamandanu? Mana sinar yang kau katakan itu? Tadi, aku melihatnya di sini. Ketika kita menaiki kaki bukit, aku masih melihatnya. Sinar itu memancar dari rumpun semak belukar. Sinar itu sangat kuat, seolah-olah membakar seonggok belukar. Tapi aneh sekali, mengapa sekarang tidak ada? Iya, tidak ada apa-apa di sini. Aku hanya melihat kesunyian dan kabut. Dan tempat ini udaranya lembab sekali. Mungkin kau sedang tidak sehat, Kamandanu. Kau tidak sehat sehingga pikiranmu banyak dipengaruhi oleh suasana semadi. Tidak, Wuni. Sungguh, aku sehat. Aku dalam keadaan sehat. Tapi, memang aneh sekali. Mengapa tiba-tiba sinar itu lenyap kembali? Sinar. Aku tidak melihat sinar apapun juga di tempat ini. Sudahlah, Kamandanu. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Lupakan saja soal sinar-sinar itu. Lebih baik kita segera kembali ke petilasan Empu Gandring. Tempat ini sungguh tidak nyaman untuk istirahat. Wuni, Sakawuni. Ada apa? Ada apa lagi denganmu? Aduh, jantungku sampai mau copot rasanya, Kamandanu. Dia sekarang berada di sana. Lihat. Apa? Kau melihat sinar lagi? Aduh, sudahlah. Lebih baik kita segera kembali. Tidak, Wuni. Kita harus memburu sinar itu. Aku yakin sekarang dia benar-benar ada. Sinar itu benar-benar ada. Aku dengan jelas sekali melihatnya. Lihat, Wuni. Di sana. Di balik gundukan-gundukan batu itu. Apa kau tidak bisa melihatnya? Tidak. Sama sekali tidak. Kau jangan membuatku gelisah, Kamandanu. Kau jangan membuatku semakin bingung. Ayo kita lihat lebih dekat, Wuni. Ayo cepat. Mudah-mudahan sekarang dia tidak melenyapkan diri lagi. Ayo, Wuni. Kembali Arya Kamandanu menarik tangan Sakawuni. Sebenarnya gadis itu merasa enggan untuk menuruti Arya Kamandanu. Tapi karena Arya Kamandanu terus menariknya, maka dia pun terpaksa mengikutinya. Dan mereka bergegas turun melewati sebuah jalan setapak di lereng bukit. Mana sinar yang kau katakan itu? Aku tidak tahu harus berkata apa sekarang padamu, Wuni.
Memang kenyataannya sinar itu sudah lenyap kembali. Sudahlah, Kamandanu. Tenangkan hatimu. Sabarlah. Kita tidak sedang berburu sinar atau cahaya. Kita datang ke desa Katang Lumbang ini untuk memperoleh petunjuk, untuk memperoleh wisik, bukan mengejar-ngejar sinar. Aku masih penasaran, Buni. Sinar itu telah membuatku penasaran. Tadi aku benar-benar melihatnya. Dengar, Kamandanu. Kau hanya mengalami tipuan mata. Buktinya aku tidak melihat apa-apa. Iya. Mungkin kau benar. Aku memang tidak dapat membuktikannya. Baiklah. Kalau begitu marilah kita kembali. Lupakan saja soal sinar itu. Barangkali sinar itu memang tidak pernah ada. Ayo, Buni. Ayo kita kembali ke petilasan Pugandring. Tak ada apa-apa di tempat ini. Aku telah tertipu. Maafkan aku, Buni. Mengapa harus minta maaf padaku? Aku telah membuatmu susah. Aku tidak merasa susah. Kau jangan mengada-ngada, Kamandanu. Kita sama-sama sedang menjalankan tugas negara. Karena itu kita harus saling tolong-menolong. Aku rela mengerjakan semua ini karena kau adalah teman baikku. Tapi tentu saja aku tidak ingin kau membawaku bermimpi jauh. Apa lagi? Sinar lagi? Kamandanu. Apakah ini benar-benar tipuan mata? Apakah yang kulihat ini bukan barang yang nyata? Aran! Apa? Kau juga melihatnya sekarang? Benar-benar kau melihatnya, Buni? Iya, benar, Kamandanu. Itu, di sana. Aku melihat seberkas sinar bernyala-nyala di atas rumpun semak belukar. Terang sekali nyala itu. Jadi sekarang kau percaya, Buni? Kau tidak menganggap lagi sinar itu hanyalah tipuan mata? Maafkan aku, Kamandanu. Sekarang aku percaya. Aku percaya karena aku juga telah melihatnya. Sinar apa itu gerangan? Nyalanya sangat terang. Dan cahayanya indah sekali. Apalagi yang kita tunggu, Buni? Ayo kita ke sana. Kita lihat sinar apa itu gerangan. Hati-hati, Kamandanu. Kau jangan terlalu berani. Kamandanu dan Sakawuni kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan gundukan-gundukan batu. Mereka meluncur menuruni sebuah jalanan penuh batu-batuan. Malam tidak terlalu gelap karena ada sepotong bulan di atas langit. Mereka terus berjalan di antara bayangan-bayangan pohon. Dan semakin lama mereka semakin mendekati letak sinar yang seolah-olah membakar rumpun semak belukar. Aneh sekali. Kita kembali lagi ke petilasan Pugandring. Benar, Buni. Sepertinya sinar itu memancar dari batu petilasan Pugandring. Ayo, Kamandanu. Ayo kita melangkah lebih dekat. Mereka kembali melangkah. Sekarang mereka mulai naik ke atas tebing di mana terdapat batu petilasan Empu Gandring. Sakawuni kelihatan ragu-ragu. Beberapa kali Arya Kamandanu terpaksa menarik tangan gadis itu. Mereka melangkah semakin dekat. Dan sinar itu tetap memancar dari tempat semula. Dan memang benar, sinar itu seolah-olah keluar dari balik batu kerucut petilasan Empu Gandring. Ketika langkah-langkah mereka semakin dekat, sinar itu menjadi redup, tapi tidak padam. Masih nampak cahaya berwarna kebiru-biruan memancar dari balik batu petilasan. Tunggu sebentar, Kamandanu. Aku tidak melihat apa-apa. Aku juga tidak melihat apa-apa, kecuali seberkas sinar memancar berwarna kebiru-biruan. Aneh sekali peristiwa ini. Kita benar-benar telah mengalami suatu keajaiban. Ayo, Buni. Ayo kita bergerak semakin dekat. Ayo kita lihat apa sebenarnya yang memancarkan sinar kebiru-biruan itu. Kembali Arya Kamandanu menarik tangan Sakawuni, dan mereka pun kembali melangkah perlahan-lahan ke arah batu petilasan Empu Gandring. Arya Kamandanu merasa lega karena sinar itu tidak lenyap. Namun begitu, dalam hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Sinar apakah gerangan itu?
Arya Kamandanu menjadi lega karena sinar itu tidak lenyap seperti sebelumnya. Sinar berwarna kebiru-biruan itu masih terus memancar dari balik batu petilasan. Hanya sekarang cahayanya sangat redup dan tidak bernyala-nyala terang seperti semula. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus melangkah mengendap-endap mendekati batu petilasan. Menurut pendapatmu, sinar apakah itu? Aku tidak tahu. Baru sekarang aku mengalami peristiwa seperti ini. Aku yakin bahwa ini merupakan petunjuk. Aku yakin bahwa sinar kebiru-biruan itu merupakan fisik yang akan disampaikan kepada kita. Iya, mudah-mudahan saja begitu, Kamandanu. Jadi pekerjaan kita selama ini tidak sia-sia. Dan kau tidak lagi perlu meributkan soal kegagalan. Ayo, Buni. Ayo kita lebih mendekat. Kita berjalan melingkari batu petilasan ini. Dari sana, dari sebelah sana. Sambil mencengkeram tangan Sakawuni, Arya Kamandanu memutar langkahnya. Mereka melangkah mengendap-endap melingkari batu petilasan yang berbentuk kerucut. Sementara itu sinar kebiru-biruan masih terus memancar dari balik batu petilasan. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus melangkah. Dan akhirnya mereka berada di belakang batu petilasan. Tapi mereka heran. Mereka tidak melihat sesuatu apapun juga. Seolah-olah sinar itu memancar dari dalam batu. Aneh sekali, Buni. Sinar apa ini gerangan? Iya, sinar ajaib. Apakah sinar ini yang dinamakan Daru? Entahlah, Buni. Mungkin juga begitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan sinar ini? Apakah kita hanya akan memandanginya saja? Dan sampai kapan batu petilasan ini akan terus bersinar? Iya, benar juga. Apa manfaatnya sinar seperti ini? Oh, lihat Buni. Lenyap tanpa bekas. Sekarang suasana di sekitar batu petilasan kembali seperti semula. Tak ada sepotong pun cahaya di sana. Tapi Arya Kamandanu dan Sakawuni tertegun. Karena di tempat memancarnya sinar kebiru-biruan, mereka melihat sesuatu tergeletak di sana. Oh, apakah itu, Buni? Aneh sekali. Benar-benar aneh. Setelah sinar itu lenyap, ada sepotong dahan kering tergeletak di atas batu. Apa maksudnya? Apakah benar-benar sepotong dahan kering yang kau lihat, Buni? Kamandanu, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak percaya bahwa ini adalah sepotong dahan kering. Arya Kamandanu melangkah satu tindak. Kemudian tangannya bergerak menjamah sesuatu yang bentuknya mirip sepotong dahan kering itu. Tapi aneh sekali, Arya Kamandanu tersentak sesaat lamanya. Ada apa, Kamandanu? Mengapa kau menarik kembali tanganmu? Benda itu bukan benda sembarangan, Buni. Dia berat sekali. Dia sepertinya menempel pada batu petilasan. Kalau tidak percaya, kau boleh mengambilnya. Sakawuni menjulurkan tangannya. Maksudnya ingin meraih benda yang menyerupai sepotong dahan kering. Dia pun tersentak. Tapi Sakawuni tidak segera menarik kembali tangannya. Dia berusaha untuk mengangkat sepotong dahan kering itu. Aduh, beratnya. Dia tidak mau bergerak. Sama sekali tidak bergerak. Benda apa sebenarnya ini, Kamandanu? Makin lama peristiwa yang kita alami semakin ajaib. Coba, kau minggir sebentar. Aku akan mengambil benda itu. Hati-hati, Kamandanu. Nampaknya benda ini mempunyai daya kegaiban yang dahsyat. Arya Kamandanu kemudian berlutut. Dia menyembah sesuatu yang menyerupai sepotong dahan kering itu yang masih tergeletak di atas batu petilasan. Setelah itu dia berusaha mengerahkan kekuatan gaibnya.
Arya Kamandanu merasakan darahnya berkolak. Selanjutnya dia merasakan jantungnya berdegup kencang, susah dikendalikan. Kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa pada bagian lehernya. Itulah sebagai pertanda bahwa Arya Kamandanu yang telah berhasil menguasai kekuatan gaib ular naga Puspa Kresna ingin mengeluarkan kekuatan dalamnya sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Saat berikutnya, Arya Kamandanu merasakan kerongkongannya tersekat, tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan, dan seluruh wajahnya menjadi tegang. Aku berhasil, Wuni. Lihatlah. Iya, aku sudah melihatnya. Kau berhasil mengangkat benda ajaib itu. Benda apakah itu sebenarnya, Kamandanu? Aku tahu sekarang. Apa, Kamandanu? Apa yang kau ketahui? Aku pun ingin tahu. Benda apa itu sebenarnya? Kita berhasil, Wuni. Kita berhasil dengan gemilang. Lihatlah, lihat. Empu Gandring telah mengirimkan senjata pusakanya kepadaku. Pusaka? Aku masih belum mengerti. Wuni, aku adalah putra seorang empu, seorang pembuat senjata pusaka. Aku kenal benda ini. Ayahku pernah bercerita panjang lebar mengenai keris ciptaan Empu Gandring. Konon kabarnya keris Empu Gandring mempunyai warangka dari sepotong dahan kering. Nah, lihatlah. Bukankah yang sekarang berada dalam genggamanku ini adalah sebuah keris sakti? Lihatlah, Wuni. Lihat kalau kau tidak percaya. Selanjutnya Arya Kamandanu menggenggam sepotong dahan kering erat-erat dengan telapak tangan kirinya. Sementara tangan kanannya menarik sepotong dahan kering yang berada di bagian ujung, yang ternyata merupakan gagang sebilah keris. Rupanya sepotong dahan kering itu adalah sebilah keris. Benar, Wuni. Kita telah memperoleh apa yang kita cari. Lihatlah. Dengan keris Empu Gandring ini, aku akan mencari Empu Bajil. Dan dengan keris pusaka ini, aku akan rebut kembali pedang naga Puspa. Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa lega karena usahanya ternyata memperoleh hasil yang gemilang. Arya Kamandanu kemudian menyarungkan keris Empu Gandring ke dalam warangkanya, dan mereka tidak ingin menunggu lebih lama. Mereka memutuskan malam itu juga meninggalkan petilasan Empu Gandring. Mereka terus berkuda semakin jauh meninggalkan petilasan Empu Gandring. Dan pagi harinya mereka istirahat sejenak di desa Langkasuka. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan. Hampir sehari penuh mereka berkuda. Mereka telah melewati beberapa desa seperti Sanggawulu, Sanggariti, Desa Pamanuhan, Rempa-Rempi. Dan menjelang malam tiba, mereka memasuki desa Gedang Selirang. Kamandanu, kita harus mendapatkan tempat untuk menginap malam ini. Desa apa ini namanya, Wuni? Menurut seorang bocah Angon tadi, desa ini namanya Desa Gedang Selirang. Aku melihat ada gejala-gejala yang tidak wajar. Iya, aku juga merasakan begitu, Kamandanu. Desa ini sepi sekali. Aku melihat ada banyak rumah, tapi rata-rata mereka tidak menyalakan lampu penerangan. Sepertinya mereka sedang ketakutan menghadapi sesuatu. Mereka juga tidak menyalakan lampu di emper-emper rumahnya. Iya. Desa ini seperti kuburan tua, gelap dan sepi.
Tak ada seorang pun kita jumpai di jalan-jalan. Jangan-jangan desa ini sudah dikosongkan, Buni. Dikosongkan? Apa maksudmu? Iya, mungkin desa ini dilanda wabah penyakit menular. Kemudian penduduknya mengungsi ke daerah lain. Belum tentu begitu. Ayo kita jalan lagi, Kamandanu. Kita cari keterangan. Ya, ya, ya. Nyai, apa yang akan kau lakukan itu? Hah? Aku mau menyalakan lampu, Ki. Gelap sekali rasanya. Jangan sembrono kamu. Tidak usah. Tidak usah menyalakan lampu. Biar begini saja. Kau ini apa bermaksud mengundang bahaya? Aku tidak betah, Ki. Aku tidak betah tidur dalam keadaan gelap seperti ini. Gelap dan dingin. Orang-orang juga tidak ada yang menyalakan lampu. Biar saja. Kita ikuti saja orang-orang itu. Tapi aku tidak betah, Ki. Rasanya sumpek sekali tidur tanpa lampu. Aduh, kau ini mau nekat ya? Ku katakan tidak usah. Tidur sajalah. Kalau mau tidur, tidak usah pakai lampu, juga tidak apa-apa. Yang penting kita selamat. Di zaman seperti sekarang ini, kita harus bisa menyelamatkan diri. Jangan berlaku sembrono. Satu saja, Ki. Tidak usah banyak-banyak. Lampu yang ini loh, yang kecil. Masa tidur sama sekali tidak ada cahaya? Seperti tidur di kuburan saja. Ya sudah. Kalau tidak mau nurut ya sudah. Nyalakan saja semua lampu-lampu itu. Biar rumah kita terang. Kemudian mereka itu datang dan menyerbu kemari. Kau ini sudah tua, tidak bisa dikasih tahu. Ki, kau dengar tidak? Iya, kupingku belum tuli, Nyai. Ya, tentu saja aku dengar. Ada orang berkuda berhenti di jalanan di depan rumah kita. Siapa mereka kira-kira, Ki? Ya, mudah-mudahan saja bukan setan jalanan. Mudah-mudahan saja orang baik-baik. Ki, aku takut, Ki. Siapa mereka itu? Jangan dibukakan pintu. Diam, jangan berisik. Nanti mereka malah curiga. Jangan, Ki. Jangan dibuka pintunya. Kita belum tahu siapa orang itu, Nyai. Jangan-jangan mereka datang kemari untuk memberi kabar tentang cucu kita. Sang Hyang Widi, selamatkanlah kami. Selamatkanlah keluarga kami yang miskin dan hina ini. Tenang sajalah, Nyai. Kau duduk di sini, biar aku yang akan membuka pintu. Oh ya, parang itu parang mana? Mana ambil? Hati-hati, Ki. Iya. Hati-hati. Laki-laki tua dan perempuan tua itu adalah warga desa Gedang Selirang. Sama halnya seperti warga desa yang lain, mereka pun nampak seperti dicekam rasa takut. Laki-laki tua itu, yang biasa dipanggil Ki Buyut Kelaras, segera melangkah perlahan-lahan ke arah pintu. Tangannya gemetar ketika bergerak membuka selarak pintu. Ampun tuan-tuan, kami tidak punya apa-apa. Kami hanyalah orang-orang tua yang miskin dan hina, Tuan. Kami tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk dirampas, Tuan. Maaf, Bapak. Ada apa sebenarnya dengan desa ini? Tuan ini siapa? Maaf, Bapak. Kami adalah dua orang pengembara yang sedang kemalaman di jalan. Kalau Bapak tidak keberatan, kami ingin menumpang menginap barang semalam. Hanya semalam saja, Bapak. Besok pagi kami akan meneruskan perjalanan kami. Jadi tuan-tuan bukan dari golongan mereka? Nampaknya Bapak mencurigai kehadiran kami. Kami sama sekali bukan berasal dari golongan manapun. Kami singgah di desa Gedang Selirang ini hanya sekedar ingin istirahat. Kami sudah berjalan cukup jauh, Bapak. Kami ingin menumpang menginap barang semalam. Itu pun kalau Bapak mengizinkan. Jadi tuan-tuan
tuan-tuan bermaksud menginap di rumah kami? Oh ya, silakan tuan-tuan. Nyai, mereka orang baik-baik, Nyai. Lihatlah, mereka orang baik-baik. Kita tidak perlu khawatir. Mereka hanya ingin menumpang menginap di rumah kita. Ki Buyut Kelaras dan istrinya kelihatan sangat lega dan gembira. Sementara itu Arya Kamandanu dan Sakawuni masih bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan desa Gedang Selirang? Ki Buyut Kelaras dan istrinya lalu menerima mereka di rumah tinggalnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.